Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ahmadi Fathur Rahman Dardiri pada mata kuliah tafsir ayat-ayat HES kelas HES 4A dan 4B. Di semester lalu kita sudah pernah bertemu di mata kuliah tafsir, sehingga rasa-rasanya pertemuan awal ini tidak perlu perkenalan karena teman-teman sudah tahu karakter saya yang sangat menjunjung tinggi keseriusan dalam belajar dan terutama adalah anti plagiarisme. Jadi kalau saya harap nanti tugas-tugas yang dikerjakan itu tidak lagi plagiat. Saya harap teman-teman memaksimalkan pertemuan bersama saya dan semoga kelak tidak menyesalinya. Baik, kita mulai gambaran mata kuliah ini. Berbeda dengan tafsir yang dulu membahas tokoh-tokoh, pada mata kuliah tafsir ayat-ayat di sini kita fokus pada bagaimana transaksi ekonomi dilihat dari ayat-ayat Al-Quran. Secara gambaran umum barangkali ekonomi bagaimana ia relevan dengan Al-Quran. Apanya yang relevan dan apanya yang tidak relevan, kira-kira begitu. Baik, di pertemuan perdana ini saya akan memberikan 3 hal penting. Yang pertama, gambaran umum teknis perkuliahan. Yang kedua, dosen menjelaskan beberapa hal terkait ya teknis perkuliahan juga masih. Yang ketiga, tentang kuliah perdana, urgensi mata kuliah ayat-ayat HES. Baik, kita mulai yang pertama. Gambaran umum teknis perkuliahan. Dosen nanti saya menyiapkan ayat-ayat untuk mahasiswa presentasi di pertemuan 5 sampai 14 seperti di semester lalu. Jadi pertemuan 1 sampai 4 saya yang akan tampil sebagai pemateri. Nanti ada 10 kelompok mulai pertemuan 5 sampai 14 untuk teman-teman presentasi. Hadis Nabi dan bacaan-bacaan penunjang lain, misalnya tafsir atau ulasan ilmiah para cendekiawan muslim, itu silahkan teman-teman mahasiswa nanti saat diskusi kelompok, saat presentasi kelompok, itu nanti mencarinya sendiri. Jadi riset kecil-kecilan lah. Nanya apa, kalau misalnya ketemu artikel jurnal, lihat footnote-nya, dari buku mana, kejar informasinya terus. Jadi semacam apa ya, berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak hanya mengutip langsung dari apa yang dibaca, tapi bagaimana tulisan yang sedang dibaca itu menuliskan hal itu. Itu juga menjadi proses akademik tersendiri. Jadi alih-alih teman-teman merujuk pada sumber sekunder, misalnya artikel jurnal, teman-teman bisa langsung merujuk ke rujukan yang dipakai oleh artikel itu. Jadi rujukannya primer, kira-kira begitu. Itu yang menarik. Ya, karena teman-teman sudah semester 4, jadi harus analitis dalam melakukan penjelasan, dalam melakukan ulasan begitu, dalam menyampaikan ulasan. Masing-masing tema pertemuan nanti akan mengandung 3 sampai 6 dalil utama yang dibahas. Termasuk nanti saya pertemuan 2, 3, 4 itu ya minimal ada 3 sampai 6 ayat lah yang akan saya bahas. Teman-teman juga sama dalam pertemuan nanti. Nanti ada temanya, mungkin saya sampaikan di awal pertemuan kedua mungkin, jadi minggu depan. Teknis lain disampaikan nanti di ruang kelas, atau nanti kalau ada pertanyaan di pertemuan pertama silahkan ditanyakan. Nah, sedikit gambaran, kemarin yang saya sampaikan di ketua kelas itu ada 8 poin. Itu semoga teman-teman sudah baca. Kalau belum nanti akan saya sampaikan di grup kelas untuk bisa dibaca. Baik, kita mulai yang kedua, teknis perkuliahan lagi. Dosen menjelaskan presensi, penugasan pertemuan, dan presentasi, dan standar kelayakan presentasi yang dosen inginkan. Jadi saat presentasi, teman-teman presentasi itu sebenarnya saya nggak bisa ngecek langsung. Misalnya di semester lalu saya bilang NIM nomor sekian, mahasiswa sekian telah hadir menyimak sampai selesai. Saya nggak bisa ngecek. Disitulah sebenarnya kejujuran itu terjadi. Teman-teman
benar-benar presensi, sudah menyimak pematerinya atau belum, itu saya nggak ngerti. Makanya kejujuran itu penting di kuliah online ini. Saya juga berusaha jujur, teman-teman juga harus berusaha jujur. Yang jelas jangan mengecewakan orang tua. Dengan cara apa ya? Dengan cara kuliah yang benar aktif, syukur-syukur bertanya, diskusi. Misalnya ada si A yang pertama bertanya teman kamu ya, ke pemateri misalnya. Kamu sebagai pendengar kalau misalnya memang tidak punya pertanyaan ya minimal menyimak. Syukur-syukur kalau bisa merespon atas pertanyaan itu, direspon gitu loh. Misalnya si pemateri A ditanya oleh si B. A lantas menjawab. Kamu datang sebagai orang yang tertarik dalam obrolan itu. Kalau boleh saya mengomentari misalnya, kalau boleh saya menyangkal misalnya, monggo. Itu diskusi yang sesungguhnya sebenarnya. Jadi kelas itu hidup. Kelas itu bukan didominasi oleh seorang dosen. Dosen pada dasarnya juga bukan orang yang bisa didengarkan terus-menerus. Dosen itu seperti cermin sebenarnya. Kalau kamu aktif, kalau kamu bertanya, diskusi, hidup begitu, dia akan merespon. Karena bagaimanapun dosen adalah intelektual. Dosen adalah versi tua dan mungkin sudah dewasanya kalian. Gitu. Dosen tidak akan merespon barangkali hal-hal yang sifatnya monoton, sulit. Jadi harus diskusi. Teman-teman harus menghidupkan suasana. Tanpa teman-teman aktif, kelas juga tidak akan nyaman, kira-kira begitu. Lantas soal kehadiran. Soal bagaimana teman-teman paham materi atau enggak. Jadi nanti akan ada penugasan per pertemuan itu, dan nanti barangkali ada yang mencatat. Ketika saya bertanya ya nggak bisa teman-teman asal kopas gitu, nggak bisa. Kopas kesimpulannya, jadi nanti kan ada diskusi, nanti ada yang merekapitulasi. Nah yang merekapitulasi ini nanti akan berstatement misalnya, terus kamu kopas atas apa yang disampaikan. Itu tidak mengajari kalian satu hal apapun, hal apapun itu. Yang ada adalah cuma sekedar mindah teks saja. Mungkin saya tertipu, tapi proses itu akan membuat kalian sengsara. Karena ya tidak ada proses menulis di situ, tidak ada proses berpengetahuan, tidak ada proses mencerna informasi lalu dituliskan. Jadi saya harap ketika ada penugasan pertemuan itu teman-teman memaksimalkannya sebagai proses menulis, mungkin cuma 2 paragraf per pertemuan. Tidak banyak, tidak seperti teman-teman bikin makalah misalnya di tempat-tempat lain. Nah, jadi kejujuran bahasanya barangkali bisa kayak santai, nggak apa-apa, nggak harus baku, tidak. Tapi ya tidak bahasa pasar gitu ya, tidak bahasa alay juga, secukupnya aja. Nah, saya pengen melihat bagaimana teman-teman merangkai kosakata pribadi, mengukur mengukur intelektualitas. Bagaimanapun kita akademisi, yang akademisi itu salah satu ukurannya yang menulis, selain juga presentasi, selain juga persuasi, gitu ya. Oke, presentasi bersifat memaparkan, bukan membaca teks. Bagi teman-teman yang semester lalu membaca teks, pengertiannya diambil dari internet, pengertian full tanpa diparafrase, tanpa dijelaskan seperti saya sedang menjelaskan saat ini, itu ya pembodohan terhadap diri sendiri. Dan masa lalu semester 3 kalau bisa disudahi. Jadi semester 4 teman-teman harus lebih naik level. Nanti kalau ada seminar proposal skripsi, teman-teman harus menjelaskan, harus ngomong, penelitian saya menariknya di sini. Saya meneliti dengan asumsi, alasan, dan dorongan A, B, C, D. Harus bisa menjelaskan. Dan untuk bisa sampai di titik di mana penelitian itu menarik, tersampaikan dengan baik dan benar, dengan menyenangkan, dengan hangat misalnya, dilatih dari ruang-ruang kelas seperti ini. Tidak bisa teman-teman hanya membaca teks. Mungkin teman-teman istilahnya ya, saya mengajari kalian kan bukan pakai video ya, pakai audio ya. Jadi biar nggak boros kuota gitu loh. Ya mungkin suara itu tidak akan bisa membuat kalian
ketahuan, oh ini baca atau memaparkan misalnya. Tapi percayalah, sekali lagi proses-proses pembelajaran yang teman-teman lompati tidak dijalani dengan baik, pasti akan membawa sesal di kemudian hari. Jadi jangan pernah coba-coba. Jangan pernah coba-coba. Pokoknya kedewasaan kalian sebagai manusia dan sebagai akademisi itu ditentukan di proses ini. Memaparkan. Ya, ingat, memaparkan. Presentasi itu memaparkan, bukan membaca teks rujukan. Saya sedang berbicara ini ada tulisannya, tapi saya memaparkan. Tidak yang membaca utuh, tidak ada. Ini namanya kalau dalam YouTube itu namanya apa ya, draft atau apa. Jadi catatan dulu gitu loh. Jadi dibikin catatan dulu sebelum ngomong seperti ini. Ya mirip PowerPoint, tapi bukan PowerPoint. Ini di Microsoft Word saya bikin. Nah itu, jadi memaparkan itu mahal harganya. Dan kalau tidak sekarang untuk dilakukan, semester 4 mumpung belum semester 5, belum semester 6, belum semester 7 yang harus presentasi proposal penelitian misalnya. Nah, dicoba dulu. Dilatih. Latihannya jangan di ruang kelas. Sebelum presentasi sudah harus jadi materinya. Sebelum tampil, sebelum rekaman, itu sudah harus dicoba take 1, take 2, didengarkan lagi kurangnya apa, bagusnya apa, cari kelemahan diri sendiri dan kelebihan diri sendiri. Jadi kelemahan tahu, kelebihan juga tahu. Gitu ya. Nah sebelum diskusi, sebelum presentasi ini di kelas, saya harap sih seperti yang kemarin-kemarin saya selalu tekankan, diskusi kelompok. Kan pasti ada 2, 3, sampai 4 orang. Nah itu siapa membahas apa, arahnya kemana. Ya tidak harus yang baku banget, harus begini tidak. Misalnya ada yang, oke, kamu yang pertama bagian pengertian penjelasan misalnya. Ya nggak cuma monoton penjelasan aja. Mungkin alasan kenapa tema itu muncul, kamu bisa ngambil. Misalnya saya selalu ngambil tema yang apa namanya tuh, yang paling krusial, riba. Saya selalu ngambil riba dan tidak untuk disampaikan ke mahasiswa karena mungkin agak kompleks itu. Tapi untuk menyampaikan, membuka penjelasan tentang riba, saya selalu memulai dengan pernyataan bahwa riba ini membuat orang gelisah. Dia hidup dalam ruang-ruang atau relung-relung ekonomi kita, tetapi di saat yang bersamaan menggerogoti nilai intelektual dan kesadaran kita. Misalnya, atau gambarnya begini, masa iya ada orang bisnis tapi tidak boleh untung? Kalau seluruh untung disebut riba misalnya, ya nggak ya nggak akan ada usaha. Ya ketika orang bilang, oh ya nggak mungkin, yang harus ya harus ada untungnya. Tapi kenapa pernyataan yang jahat itu nggak boleh ada untungnya itu dialamatkan ke bank? Apa hanya karena bank itu urusnya dengan uang? Kan tidak. Jadi seluruh transaksi di dunia ini dimanapun itu pasti menguntungkan. Dan harus menguntungkan. Karena boleh menguntungkan. Nah Islam itu menggarisbawahi apa yang seharusnya menguntungkan, gambarnya bagaimana, batasannya seperti apa. Itu Islam. Jadi tidak bisa kita pukul rata seluruh transaksi bank haram misalnya. Tidak bisa. Karena mustahil. Memastikan ekonomi nggak untung itu ya kita mau makan apa. Sudah capek energi, sudah habis energi, mikir dan seterusnya, nggak untung, terus mau apa hidup. Orang bisa bunuh diri karena itu. Jadi saya harap ada kreativitas lebih ketika teman-teman itu dikasih tugas A, B, atau C. Paham ya? Jadi jangan monoton dari buku loh. Dari buku itu satu hal. Jadi merujuk ke buku itu satu hal ya. Tapi mengolah informasi itu, teman-teman menyampaikan pendapat, itu boleh. Di ruang kelas bersama saya itu boleh. Salah dan benar itu bukan patokan saya. Patokan saya adalah alasan. Karena ini mata kuliah tafsir. Jadi menafsirkan itu kan bukan baku banget gitu loh.
Menafsirkan itu dinamis. Kita lihat alasannya seperti apa. Apakah kalau di sini nanti saya dianggap, wah Pak Ahmadi ini mengajari mahasiswa menafsirkan sembarangan? Oh, bukan begitu. Tapi ini ruang kelas, ruang intelektual, ruang latihan. Yang mana diskusi-diskusi di ruang kelas ini sebaiknya jangan dilempar ke publik. Mungkin ini saya akan masukkan ke YouTube, ya. Tapi sifatnya kan terbatas. Ini mata kuliah yang di YouTube-kan aja. Karena semata-mata pertanggungjawaban sistem informasi akademik kampus kita gitu loh. Bahwa ada orang publik yang mendengarkan ini lantas berstatement yang enggak tentang saya, itu ya bukan urusan saya gitu loh. Karena sebenarnya ini ruang privat yang kebetulan harus publik gitu loh. Oleh karena apa? Oleh karena ya pertanggungjawabannya begitu gitu loh. Aturan. Teknis aja sebenarnya. Jadi ini ruang intelektual. Kelas kita adalah ruang intelektual yang sangat diperbolehkan ngapain. Jadi tolong didorong pikirannya untuk bekerja. Jangan monoton, jangan kurang kreativitas misalnya. Silahkan dicurahkan. Karena disinilah, di ruang-ruang kelas inilah teman-teman belajar. Teman-teman naik level sebagai seorang akademisi, naik level sebagai seorang pemikir, naik level sebagai seorang pemeluk agama. Itu pasti. Jadi jangan ragu untuk berpendapat. Berpendapat di ruang kelas saya itu boleh. Oke ya. Nah, nanti pakai soal bagaimana teman-teman melihat akan menyampaikan materi, ya bisa dilihatlah cara saya menyampaikan materi. Semacam komunikatif. Ini kan monolog tapi semi-semi komunikatif sebenarnya. Saya sedang membayangkan kalian di hadapan saya sebenarnya. Hanya itu tidak bisa karena ini online, ini recorded, ini malam hari. Teman-teman mendengarkannya di pagi hari misalnya. Jadi ya kita pintar-pintar aja kreativitas, berimajinasi. Mata kuliah tafsir mengarahkan ke sana. Imajinasi untuk apa? Untuk menafsirkan ajaran agama, dalam hal ini tafsir. Oke, kita masuk yang poin terakhir. Tentang kuliah perdana berisi tentang urgensi mata kuliah tafsir ayat-ayat HES. Jadi kalau ditanya apa pentingnya mata kuliah ini, jawabannya sederhana. Karena kita adalah seorang muslim, yang muslim itu tiada lebih indah dari seorang muslim menjalankan titah dari Tuhannya. Jadi sebagai seorang muslim ini kan kita mau ngapain aja kan berdasarkan titah Tuhan. Ini halal apa enggak, ini haram atau enggak, ini bagaimana aturan hukumnya gitu kan. Nah, karena ekonomi adalah bagian dari keseharian kita, maka tidak mungkin tidak kita menyelipkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan kita. Khususnya, spesifiknya dalam bidang ekonomi. Melangkahnya kita ke bank misalnya. Melangkahnya kita dalam transaksi asuransi misalnya. Semua itu dalam konteks sudut pandang dan dipenuhi oleh dalil-dalil agama. Saya selalu bilang sama orang itu, saya adalah orang yang cukup lama bergaul dengan Al-Quran. Saya pernah menghafalkan Al-Quran di usia yang sangat muda sekali. Sudah selesai 30 juz itu di usia 8 tahun. Di masa-masa usia sekarang ini, sebagai seorang dosen, sebagai orang yang sudah kenyang dengan asam garam kehidupan misalnya, saya melakukan tindakan sesuatu biasanya selalu ada dalilnya. Logika saya mungkin rasional sekali, karena saya sangat memuja rasionalitas. Tapi di balik rasionalitas saya ada dalil Tuhan. Sekarang begini dah. Ini kan masa pandemi. Ada orang yang tidak percaya corona. Ketika dia bilang begini, saya tidak percaya corona, karena buat saya hidup dan mati Tuhan yang mengatur. Kalau jatuhnya mati ya mati. Itu ada dalilnya Quran. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah.
Lalu orang yang berseberangan dengan pemikiran ini akan bilang, loh iya, tapi masa iya kita nggak usaha? Lantas orang ini nggak terima, orang yang tadi dalil kalau kita itu mati karena Tuhan. Oke, sekarang gini deh, yang kalau kita berbicara ilmiahan ya, ada seorang ibu yang USG cek gitu ya tentang kandungan anaknya. Saat dicek, bayinya perempuan, senang luar biasa karena emang itu yang dicari, yang diinginkan, bayi perempuan. Tapi setelah lahir, bayinya laki-laki. USG itu adalah bukti bahwa kita bisa loh bersandar pada ilmu pengetahuan. Tapi faktanya takdir berkata lain. Artinya final keputusannya lahir bayi laki-laki itu adalah Tuhan, bukan USG. Ilmu pengetahuan kalah dengan Tuhan. Nah, orang yang tidak percaya corona ini punya punya pembenaran bahwa ya memang sebahaya apapun corona, Tuhan pada akhirnya yang menentukan kematian. Jadi nggak usah khawatir, dinikmati aja kehidupan kita. Ya tetap sholat, tetap makan, tetap jaga kebersihan misalnya. Mungkin dia tetap pakai masker, tapi tidak percaya bahwa corona ada. Mungkin maskernya ya karena mungkin batuk-batuk daripada batuk-batuk sama orang menghirup batuknya orang misalnya itu dia nutup biar nggak ketularan misalnya. Tapi tidak menyebut itu corona karena ya nggak kelihatan juga corona. Yang mana? Gitu loh. Jadi orang yang di sini sama rasionalnya dengan orang yang di sana. Orang yang di sini yang mempercayai takdir Tuhan sebagai the only truth, kebenaran satu-satunya, dengan orang yang di sana yang rasional, pakai saintifik ilmiah kedokteran misalnya, itu sama-sama benar ya, sama-sama rasionalnya. Nah saya sebagai seorang manusia terbuka atas kedua opsi itu. Kalau ditanya saya kubu mana, saya kubu dua-duanya. Karena buat saya ya penting, alasan itu penting. Nah sama dengan saya berkehidupan ekonomi, berkehidupan di dunia ini. Semua ada alasannya. Hampir banyak dari tindakan saya itu sumbernya Al-Quran. Saya ngomong begini, saya ngomong begitu. Itu Quran. Misalnya contoh. Saya cenderung tidak suka menjadi orang yang one man show. One man show itu tampil sendiri, menjadi orang yang paling keren di ruangan sebagai seorang dosen gitu ya. Karena saya percaya di Al-Quran ada ayat, ada potongan ayat wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang punya ilmu ada yang lebih tahu. Mungkin dosen itu bisa jadi orang paling pintar di kelas di antara mahasiswa. Tapi pernahkah kita membayangkan ternyata di pojok sana ada duduk seorang mahasiswa ya, yang telah kenyang asam garam kehidupan. Mungkin di sisi tafsirnya saya benar ngomongnya. Tetapi dari sisi pemaknaan tafsirnya, dalil-dalil agama, orang yang tadi mahasiswa itu yang di pojok sana itu yang telah kenyang banyak asam kehidupan. Jadi mungkin sejak lahir sudah tidak punya orang tua, harus bekerja sejak SD sampai sekarang bisa kuliah, itu kan pengalamannya banyak sekali. Dibanding saya yang bekerja aja sudah baru mulai S2 lulus gitu loh. Jadi saya baru bekerja belum ada 10 tahun. Tapi orang ini sejak SD sudah sampai kuliah itu sudah bekerja gitu loh. Dia mungkin kalau ngomong lebih banyak benarnya daripada saya. Nah, di titik itu saya tidak boleh merasa benar. Kenapa? Karena Al-Quran bilang begitu. Di atas orang yang berilmu ada yang lebih tahu. Nah, saya pengen mentalitas seperti saya ini itu diterapkan dalam kehidupan mahasiswa. Nah, dalam konteks ini perkuliahan kelas 4A sama 4B HES ini ya tadi sesuatu yang sifatnya ekonomi itu ada dalilnya. Oh, kita transaksi ekonomi boleh begini, boleh begitu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ya. Jadi itu ya. Transaksi ekonomi itu niscaya, nggak mungkin nggak. Nah, ketika sudah nggak mungkin nggak, terus teman-teman menyelipkan ayat-ayat Al-Quran di sana, itu akan sangat luar biasa. Ya minimal. Kalau kita berbicara sebagai seorang muslim ya,
Minimal tindakan kita itu adalah tindakan-tindakan yang direstui agama. Tuhan, Islam, Nabi Muhammad itu ikhlas atas tindakan kita dalam bertransaksi ekonomi. Misalnya, contohnya begitu ya. Tapi yang menarik adalah begini, ya karena saya orang yang sangat menjunjung tinggi rasionalitas ya. Ternyata ajaran agama pada titik-titik tertentu atau pada banyak titik ya, itu menurut saya selaras dengan nilai-nilai humanisme. Jadi banyak sekali ajaran dalam Islam itu yang lebih mendorong kita untuk meneropong sisi-sisi kemanusiaan daripada soal-soal yang lain, daripada soal-soal tentang ketuhanan saja. Misalnya ya yang mungkin kita sepakat bersama ya, orang sholat itu kan ada unsur kesehatannya, dari mulai rukuknya itu kayak olahraga lah. Artinya orang yang rajin sholat sebenarnya di saat yang bersamaan dia rajin olahraga. Sholat qobliyah, sholat ba'diyah sebelum sholat rawatib misalnya. Sebelum sholat wajib itu ada sholat qobliyah, ba'diyah itu kalau rajin aja, ada tumak ninahnya, jadi rukuknya benar-benar lurus lama. Subhanallahil azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Dibaca pelan-pelan. Itu membuat dia ya terolahragakan tubuhnya. Artinya sholat sama dengan biologis. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu konsep apa? Konsep kesehatan modern juga berlaku. Menghindari mah yang akut. Jadi makannya sedikit-sedikit. Islam mengajarkan itu dan itu relevan dengan teori-teori sains modern gitu loh. Kan luar biasa. Jadi sebenarnya bertuhannya kita adalah juga stabilnya kita dalam kehidupan kemanusiaan. Kan enak toh, beragamanya sempurna, kehidupan agamanya juga baik. Nah, contoh sedikit ya. Dulu saya pernah nonton film dokumenter itu judulnya Eat Fast Live Longer. Jadi makan, puasa, hidup lebih lama. Ada seorang yang usianya itu 100 lebih tahun, berapa itu? Orang India apa mana itu. Itu di usia 100 itu dia masih bisa maraton loh. Maraton tahu kan? 42 kilometer. Lari-lari kecil gitu. Itu dilakukan oleh orang usia 100 tahun. Mungkin saya aja gak kuat gitu. Tapi orang ini kuat. Kenapa? Alasannya sederhana. Mbahnya ini kalau makan itu porsinya porsi anak-anak. Kok bisa hidup? Ya bisa hidup karena sebenarnya tubuh kita itu hanya butuh makan itu sedikit. Karena kita menggunakannya sedikit ya kita bukan orang yang misalnya angkut-angkut apa yang keluar keringatnya terus, kan tidak. Jadi apa yang masuk di tubuh itu setara dengan yang keluar dari tubuh. Hasilnya adalah keseimbangan. Orang ini bisa hidup lebih lama. Berbeda dengan misalnya beberapa orang yang tidak mungkin saya, mungkin jenengan semua makannya tidak sehat, badannya gemuk, cepat lelah, kebanyakan nasi, kurang olahraga, kurang banyak sholat misalnya. Itu kan menjadi konyol. Hidupnya menjadi sangat mudah sakit terus nanti meninggal misalnya gitu kan. Usianya pendek misalnya, merokok misalnya. Jadi sebenarnya kita beragama itu sekaligus menjadi manusia sejati. Manusia yang peka dengan alamnya. Kan menarik kan? Nah, maka sesungguhnya mata kuliah ini merenungi kembali nilai-nilai Quran, nilai-nilai agama yang kita terapkan dalam kehidupan ekonomi. Oke lah, kita sudah selesai misalnya dengan sholat. Dengan sholat kita sehat tubuhnya, bangun subuh. Jadi sholat duhur itu gunanya adalah untuk break misalnya. Break, ototnya direnggangkan dengan cara sholat misalnya. Nah, saat kita menerapkan nilai-nilai agama ke dalam transaksi ekonomi kita, bukankah itu menjadi semakin barokah? Itu yang pertama. Yang kedua, bukankah itu menjadi semakin ideal nih kemanusiaan kita?
Yang terjadi ada ya keseimbangan. Tidak ada kayak apa ya, mungkin kapitalisasi pasar apa namanya itu? Ya, kapitalisasi pasar yang berlebihan misalnya. Apa ya? Penguasaan atas pasar yang berlebihan misalnya. Atau merugikan sebagian orang yang lemah misalnya. Apalagi masa pandemi kayak gini misalnya. Jadi sama-sama senang, sama-sama bahagia. Toh pada akhirnya kita ini kan ya hidup itu untuk ya berbekal ketakwaan, berbekal baik sama orang, biar nanti kalau mati minimal kita ada yang menguburkan, tetangga-tetangga, orang-orang yang terdekat kita yang apa ya, melihat kepedulian kita ke mereka, lalu saat mati kita dikuburkan dengan baik oleh mereka juga. Jadi balas budi lah. Jadi mulia sekali agama itu mengajarkan kita. Bahwa ada penafsiran-penafsiran yang melihat atau mengarahkan agama menjadi apa ya, sesuatu yang menakutkan, perang misalnya, atau apapun lah. Itu menurut saya tafsir juga. Nah, saya memilih untuk tafsir yang seimbang gitu loh. Apakah saya jahat? Ya wallahu alam. Buat saya agama itu untuk kebaikan. Bahwa ada satu dua orang di antara kalian misalnya, atau orang di luar sana yang melihat agama itu sebagai sebuah apa ya, penguasaan, kekuasaan, kebengisan, ketegasan, atau perang misalnya. Ya itu mungkin kita perlu diskusi dengan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di pikiran mereka. Barangkali ada hal-hal yang sebenarnya berada di luar agama, mungkin trauma-trauma kehidupannya dia, sehingga membuat penafsirannya menjadi sangat bengis misalnya, sangat jahat misalnya, sangat liar misalnya, sangat ya atau apalah terserah. Gitu ya, saya kira cukup kuliah perdana kali ini. Semoga teman-teman menyukai mata kuliah ini dan mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, ya belajar sebanyak-banyaknya.